Halo, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman Gosbar, selamat bertemu kembali. Kali ini saya ada di sebuah tempat di base campnya para relawan. Tepatnya di base campnya relawan Ganepo. Relawan Ganepo ini adalah relawan, teman-teman relawan yang bergerak di bidang kebencanaan. Bagaimana ceritanya terbentuknya relawan ini, bagaimana kiprahnya, mari kita tanya-tanya kepada anggota relawan. Baik, saya sudah bersama dengan dua orang anggota relawan Ganepo. Malam hari ini kita akan tanya-tanya seputar relawan Ganepo. Dan Ganepo ini, relawan Ganepo ini atau tim SAR Ganepo ini ada di belahan utara Kabupaten Sragen, tepatnya di Kecamatan Tangen. Tangen itu simbolnya adalah jembatan Ganepo, makanya relawannya dinamakan relawan Ganepo sesuai dengan ikonnya Kecamatan Tangen, jembatan Ganepo yang fenomenal, yang itu jembatan lama, tinggalannya Londo ya, betul, tinggalan Londo. Dan yang pertama ini ada Mas Rudi dan Mas Toto. Pertama yang ingin saya tanyakan Mas Rudi, Ganepo ini, relawan Ganepo didirikan tahun berapa? Relawan Ganepo itu berdiri sekitar tahun 2017 Bapak. 2017. Ya, 2017. Berarti 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, ya. Anggotanya berapa? Untuk anggota, untuk pertama kali itu kita hanya 2 orang, Bapak. Jadi 2 orang? Iya, 2 orang. Itu pun dari saya dan istri saya, itu yang notabene itu masuk dari FKPPI, Bapak. Oh, FKPPI. Ya, dari FKPPI itu kita terpanggil karena bencana kekeringan tahun 2017. Itu terlalu banyak yang tumpang tindih. Jadi bantuan yang seharusnya sampai ke tempat tujuan itu tidak sampai ke tempat tujuan. Jadi akhirnya kita punya inisiatif untuk mengantarkan bantuan air bersih itu ke lokasi yang membutuhkan. Ya, lokasi yang membutuhkan. Jadi awalnya dropping air bersih itu tidak merata. Tidak merata. Ya, sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya merata, Pak. Cuma cara penyampaian ke yang membutuhkan itu tidak pas. Jadi kita tergerak dari itu. Sementara waktu pertama kali itu 2 orang, saya dan istri saya itu mengantar ke sana, dan akhirnya ada teman dari Tagana dan KWS itu tanya, gue kok ngetut ke tangki ngopo. Akhirnya kita sampaikan bahwasanya untuk bantuan air bersih ini biar sampai tujuan dan tidak jadi istilahnya seperti yang sudah dikirim lagi, ya. Jadi biar merata. Ya. Nah, ini kalau kita melihat ini ada foto-foto kegiatan teman-teman relawan Ganepo. Ini kalau melihat ini banyak sekali kegiatannya. Selain kemudian dari dropping air, kemudian meluas kegiatannya apa aja, Mas? Untuk kita sambung lagi dari yang kegiatan dropping air itu, ya Bapak. Kita sudah akhirnya banyak teman yang bergabung. Akhirnya kita istilahnya sepakat untuk mendirikan pos. Nah, tujuannya untuk pos itu untuk membagi droppingan air. Jadi dari teman KWS, dari teman Tagana, dari teman yang lain seperti dari Mas Toto sendiri, dari Cesar. Itu dulu Mas Toto di sana sendiri, di Rombo sendiri, belum bergabung dengan kita. Dia yang mengurusi wilayah Rombo. Jadi seandainya ada donatur yang ingin menyampaikan, Mas Toto yang menghandle di wilayah Rombo. Akhirnya kita koordinasi sama Mas Toto,
Mas Toto ngasih info, Mas yang belum dikasih sini. Akhirnya dari kita semua gabung jadi satu dan kita sepakat dia yang kita namakan relawan Ganepo, dikarenakan ikon kita kan jembatan Ganepo. Nah setelah itu berjalan, akhirnya mosok awake dhewe cuma di kegiatan droppingan air. Apa lebih baiknya kita kalau ada kegiatan kebencanaan atau apa kita ikut terjun. Akhirnya setiap ada kegiatan atau kebencanaan di wilayah Kecamatan Jenar, Tangen, Gesi, seandainya ada pohon tumbang, kita membantu dari BPBD. Kita untuk saat itu cuma kita mengandalkan tenaga. Dan akhirnya setelah itu tahun 2019 kita dikukuhkan dari BPBD bahwasannya untuk relawan Ganepo sudah diakui oleh BPBD. Jadi resmi jadi anak cabangnya BPDB ya di Tangen. Dan perlu teman-teman ketahui, akhirnya Ganepo ini, tim SAR atau relawan Ganepo ini difasilitasi oleh pihak pemerintah daerah, khususnya kecamatan. Sehingga posnya, base campnya ada di kecamatan Tangen. Nah ini udah peralatannya apa aja nih Mas sampai hari ini? Untuk sementara kita hanya mempunyai senso. Jadi ya senso itu kita hanya untuk istilahnya nanti seandainya terjadi kebencanaan di wilayah yang terdekat seperti Ngerampal, Jenar, Gesi, itu kita istilahnya merapat dulu sebelum dari rekan-rekan BPBD atau relawan yang lain meluncur ke lokasi kejadian. Kita sudah ada di situ lah, istilahnya kita backup lah. Untuk sementara kita hanya punya senso Pak. Itu pun cuma dua biji senso, dua perangkat. Untuk perlengkapan rescue itu masih kurang memadai. Nah ini perlu uluran tangan dari pemerintah Kabupaten Sragen mungkin untuk memfasilitasi peralatan rescue di relawan Ganepo ini, sehingga bisa memperluas areal atau kejadian-kejadian yang perlu dibantu sehingga bisa cepat tanggap. Tapi saya lihat, saya dengar kemarin juga ikut membantu evakuasi laka air ya. Laka air sering ya. Sering laka air itu sering di banjir juga relawan Ganepo ini cepat tanggap sampai di kecamatan-kecamatan sekitar. Kalau Ganepo Tangen ini dulu merupakan sebuah kawedanan, ex kawedanan Tangen, jadi meliputi 5 kecamatan. Jadi teman-teman relawan ini tidak hanya di 5 kecamatan, tapi bisa melebar di kecamatan yang lain. Selain kebencanaan, teman-teman anggota dari relawan ini juga mengikuti kegiatan naik gunung ya. Salah satunya Mas Toto. Muncak kemana aja ini Mas Toto? Kalau puncak insya Allah Jawa Tengah, gunung tertinggi insya Allah sudah jelajah, tinggal kurang satu Mas Gunung Slamet. Ya itu belum kejauhan mungkin ya. perbatasan. Nah ini Mas Toto ini salah satu porter di Gunung Lawu. Jadi teman-teman Goswa yang suka naik gunung, ingin naik gunung di Gunung Lawu, bisa kontak person ke Mas Toto. Nanti kontak personnya saya masukkan di deskripsi. Bisa kontak Mas Toto untuk diantar ke Gunung Lawu. Tanpa istirahat kalau naik ke Lawu, tinggal permintaan. Suka dukanya jadi porter apa Mas Toto? Untuk sukanya itu kita
bisa memperdalam pengalaman sukanya. Jadi sama teman kita sharing pengalaman bisa membuat kita nyaman. Dalam arti nyaman, kita makin banyak temen. nyaman di alam. Salah satu sukanya mesti naik segi porterin cewek. Itu bener. Apalagi kalau cewek suka, maksudnya ya tambah semangat. Pernah sinlok? Alhamdulillah belum. Beberapa pecinta alam dari mana aja yang pernah di porteri? Porteri Merbabu biasa loh. Enggak, dari luar kota mana? Pendaki dari mana? Pendaki Blora, Boyolali, Tangerang, ya Tangerang, Tasik Jawa Barat, sama pendaki lokal. Sudah sampai Jawa Barat ini konsumennya, pasiennya sudah sampai Jawa Barat pelanggannya. Masalah finansialnya nanti bisa nego langsung sama Mas Toto. Iya. Dan bagusnya lagi teman-teman relawan Ganepo ini di posko itu 24 jam selalu ada standby. Jadi tidak ada waktu yang kosong. Jadi setiap kali ada kejadian sewaktu-waktu bisa langsung cepat kontak dengan teman-teman, langsung bergerak. Di 24 jam tidak ada kosongnya. Harapan kita tidak ada bencana ya Mas isinya ya. Jadi teman-teman relawan ini berharap juga doanya tidak ada bencana, tapi kalau memang sewaktu-waktu ada bencana dan di kontak untuk ikut terlibat dalam kebencanaan siap selalu. Pernah di artinya relawan Ganepo ini pernah menjadi perwakilan keluar daerah ya, bencana di luar kemarin untuk bencana Semeru. Kita juga istilahnya mengirimkan perwakilan kita ke sana 3 personil itu untuk evakuasi jenazah yang ada di sana, dan juga kita mengirimkan bantuan logistik yang kita salurkan melalui PMI Sragen. Lewatnya PMI ya, yeah. Anggota relawan Ganepo ini hanya ada di Kecamatan Tangen atau mungkin di luar Kecamatan Tangen ada yang menjadi anggota? Untuk anggota terus terang kita tidak menutup dari manapun, tidak kita pilih-pilih. Monggo yang mau bergabung dengan kita, yang mau bergabung dengan teman-teman relawan Ganepo, kita siap terbuka. Dan untuk saat ini anggota relawan kita itu ada yang dari Gondang, dari Kecamatan Gondang, Kecamatan Gesi, Kecamatan Jenar, terus Sambung Macan juga ada. Jadi kita welcome. Jadi siapa saja yang mau menjadi anggota relawan, monggo. Dan kita di sini intinya adalah forum, Bapak. Jadi bukan suatu organisasi itu enggak, tapi suatu forum tempat berkumpulnya teman-teman relawan yang khususnya itu yang berada di Kecamatan Tangen. Jadi seandainya ada dari kecamatan yang lain yang terdekat dengan kita mau bergabung, silakan, kita terbuka. Pertanyaan terakhir Mas. Saya lihat selama ini kan tadi saya sampaikan 24 jam non-stop standby, dan setiap saat selalu eksis di setiap kejadian. Pertanyaan saya, biaya operasionalnya dari mana? Jujur saja Bapak, untuk biaya operasional untuk saat ini kita mengandalkan dari pribadi kita masing-masing, dan kemarin juga ada masukan dari
Bapak Camat, dari pegawai kecamatan, itu kita saat ini mendapatkan sedikit untuk pengisian kas itu dari hasil parkir pajak di Parkir. setiap hari Rabu di Kecamatan Tange. Jadi itu yang kita gunakan untuk pengisian dana di relawan. Baik, itu sekelumit tentang relawan Ganepo, dan mohon maaf Mas Gianto, ketua relawan Ganeponya Mas Gianto, Mas Gianto Spektrum, mohon maaf saya tidak minta izin jenengan dalam wawancara ini karena kebetulan saya mampir di posko relawan Ganepo, kemudian kita ngobrol-ngobrol, kita wawancara di sini. Sekali lagi, teman-teman yang kiranya ingin naik gunung ke Gunung Lawu, silahkan kontak, bisa di sini ada porter Mas Toto. Kemudian teman-teman yang sekiranya punya keikhlasan memberikan sedikit bantuan atau apapun, bisa dijadikan dikirim ke sini, nanti bisa dijadikan untuk operasional teman-teman relawan. Dan terima kasih untuk terima kasih untuk Pak Camat dan pemerintah daerah yang sudah memberi sedikit bantuan untuk pihak operasional. Demikian teman-teman QSWS, wawancara saya dengan teman-teman relawan Ganepo. Ikuti video-video saya selanjutnya. Wassalam.